Sesuai regulasi hanya juara grup dan 4 tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026 yang Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengutus mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai manajer timnas Korea Selatan U23. Skuad asuhan Gerald van den Burg diuntungkan karena berstatus tuan rumah. Pemain-pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 dapat disertakan pelatih Gerald van den Burg, yakni Tim Gepens, Dion Marks. Kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan peluang timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2025. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Makau U23, Laos U23 dan Korea Selatan U23. Dikutip dari okezone.com. Skuad asuhan Gerald van den Burg diuntungkan karena berstatus tuan rumah. Nantinya seluruh pertandingan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilangsungkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang pertanyaan muncul, sanggupkah timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026? Sesuai regulasi hanya juara grup dan 4 tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026 yang digelar di Arab Saudi. 1. Tampil full tim. Timnas Indonesia U23 akan tampil full tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 dapat disertakan pelatih Gerald van den Burg, yakni Tim Gepens, Dion Marks, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan peluang timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2025. Terlebih, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk berpengalaman mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan itu memperpanjang sejarah timnas Indonesia U23, yakni untuk pertama kalinya lolos semifinal Piala Asia U23. Sementara bagi Korea Selatan U23, kekalahan itu menghentikan rentetan beruntung mereka yang selalu lolos ke Olimpiade dari 1988 sampai 2020. 2. Timnas Indonesia U23 menang lagi. Jika Timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23, ada sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang, yakni melihat skuad Taguk Warriors gagal lolos Piala Asia U23 2026. Semenjak Piala Asia U23 digelar pada 2013, Korea Selatan U23 selalu lolos ke putaran final. Bahkan skuad negeri ginseng selalu lolos dari fase grup dan pernah keluar sebagai juara pada 2020. Jika kalah dari Timnas Indonesia U23, kans Korea Selatan U23 lolos Piala Asia U23 2026 mengecil. Berharap status runner-up terbaik, Korea Selatan U23 belum tentu mendapatkannya. Karena itu, menarik menanti duel Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 pada Selasa, 9 September 2025. Korea Selatan U23 memiliki senjata untuk menumbangkan Timnas Indonesia U23. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengutus mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai manajer timnas Korea Selatan U23. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Makau U23, Laos U23 dan Korea Selatan U23. Dikutip dari okezone.com. Skuad asuhan Gerald van den Burg diuntungkan karena berstatus tuan rumah. Nantinya seluruh pertandingan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilangsungkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang pertanyaan muncul, sanggupkah timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026? Sesuai regulasi hanya juara grup dan 4 tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026 yang digelar di Arab Saudi. 1. Tampil full tim. Timnas Indonesia U23 akan tampil full tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Pemain-pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 dapat disertakan pelatih Gerald van den Burg, yakni Tim Gepens, Dion Marks, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan peluang timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2025. Terlebih, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk berpengalaman mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan itu memperpanjang sejarah timnas Indonesia U23, yakni untuk pertama kalinya lolos semifinal Piala Asia U23. Sementara bagi Korea Selatan U23, kekalahan itu menghentikan rentetan beruntung mereka yang selalu lolos ke Olimpiade dari 1988 sampai 2020. Dua timnas Indonesia U23 menang lagi. Jika timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23, ada sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang, yakni melihat skuad Taguk Warriors gagal lolos Piala Asia U23 2026. Semenjak Piala Asia U23 digelar pada 2013, Korea Selatan U23 selalu lolos ke putaran final. Bahkan skuad negeri ginseng selalu lolos dari fase grup dan pernah keluar sebagai juara pada 2020. Jika kalah dari timnas Indonesia U23, kans Korea Selatan U23 lolos Piala